Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara jamaah tadarus. Seperti biasa sebelum melaksanakan tugas kita bertadarus dulu, dan sebelum tadarus kita mengadakan tausiah untuk dari kita untuk kita, atau berbagi juga sharing pengalaman spiritual yang telah dialami. Mungkin itu akan menjadikan kita sebagai pelajaran yang baik. Yang buruk jangan ditiru, tapi yang baik silakan ditiru, karena bulan ini bulan yang penuh pahala dan semua kebaikan akan dilipat gandakan. Dan hari ini, bagian hari ini, Bu Ustazah Puri akan melaksanakan tausiah. Mangga Bu Puri. Aku dulu, Pak. Mari Bu Puri di sini. Setelah Bu Puri naik Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bukan ceramah ya, Bah, cuman sharing aja. Karena sedikit saya dapat ilmu karena adanya pertanyaan sehari-hari anak saya kepada saya, Pak. Alhamdulillah saya punya anak udah belajar puasa dari SD kelas 1 sampai sekarang kelas 4. Alhamdulillah udah kelas 3 kelas 4 udah lancar, Pak, full puasanya. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan anak saya setiap harinya gitu, Pak Kadis, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi memberikan pelajaran buat saya. Yang pertama, hal-hal kecil aja anak saya mengikut puasa pas sesudah azan sahur, azan subuh, dia suka nanya ke saya, Pak, Mah, Dede tadi nelen ludah, itu batal nggak? Nah, di sini saya mau membahas tentang, saya dapat ilmu gitu karena adanya pertanyaan-pertanyaan anak saya. Saya mau membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Cuma saya nggak banyak, saya membahas juga dari yang membatalkan dari 5 lubang ya, Pak. Mulut, dari hidung, mulut, lubang telinga, lubang buang air kecil dan sampai buang air besar. Nah, dari pertanyaan anak saya di situ, Pak, tukang nanyanya dari awal, Mah, Dede nelen ludah. Dari situ kan Daya pertanyaannya, Dede suka nelen ludah, gimana Mah, batal apa enggak gitu kan? Nah, saya jawab enggak Dek gitu kan, saya enggak batal. Nah, dari situ anak saya selain nanya lagi karena anak saya orangnya aktif, Pak. Jadi anak kecil kalau bertanya selalu begini, kalau udah jawaban iya, alasannya apa gitu kan? Nah, sampai saya mikir, Mah kenapa kok sampai ludah nggak batal, sedangkan minum batal gitu kan, kalau ketelan gitu kan? Saya kan sama-sama air juga, Mah gitu kan? Nah, dari situ saya sering banyak sharing gitu kan, lihat-lihat ceramah juga. Alhamdulillah kemarin juga saya dengar ceramah dari Buya Yahya membahas itu gitu kan. Membahas itu, Pak. Jadi gini Bapak Ibu, anak jadi saya kalau anak saya aktif gitu kan, jadi saya harus sering-sering banyak ilmu gitu kan, apa yang ditanyakan anak saya gitu kan. Makanya enggak Dek, gini nggak batal karena nelen ludah itu kan ada dari mulut gitu, kecuali Ade kalau nelen air ketelan ke mulut, nah itu baru batal gitu kan. Jadi di sini kalau misalkan wudu, kumur-kumur juga dia nanya, kumur-kumur Mah gimana, batal apa enggak gitu kan. Saya jawab gitu kan, enggak Dek, enggak, asal jangan ketelan gitu kan. Tapi Mah air dinginnya suka ada gitu kan, bekas airnya suka gitu Pak. Anak saya sering nanya, ada dinginnya Mah, ada dinginnya, itu sisanya gimana? Turun ke bapaknya. Terus saya tanya, karena saya dapat ilmu, saya bisa menjelaskan gitu kan. Enggak Dek, sisa dinginnya itu enggak batal, asal Ade jangan ditelan gitu kan. Nah, itu salah satunya dari mulut ya Pak, lubang mulut.
Terus muntah dengan sengaja. Muntah dengan disengaja itu kan batal. Kalau nggak disengaja nggak batal ya, Mbak ya? Nggak batal. Tapi kalau kita muntah, kita kan udah mengeluarkan najis. Nah, kalau bisa itu kalau kita udah muntah, kita nggak boleh menelan ludah. Jadi ludahnya itu kan najis juga gitu, masih najis katanya gitu. Jadi kalau misalkan kita udah membuat muntah, sebisa mungkin kita kumur dulu, buang air kumurnya, baru kita boleh menelan ludah. Nah itu gak najis gitu kan. Kecuali kalau kita menelan ludah orang lain ya, Bapak Ibu, itu baru najis. Bapak Ibu gimana? Inilah ya. Yang kedua, lubang dari mulut, lubang dari hidung. Kalau lubang dari hidung, kalau kita wudhu, kalau airnya sampai di pasir belum nyampe ke atas. Kalau air udah nyampe ke ujung hidung, kerasa perih itu udah batal. Kalau masih di luar di sini nggak batal. Katanya sih mobil juga nggak batal, Bah. Nah, yang ketiga lubang telinga. Lubang telinga kalau kita mengkorek telinga sampai tangan masih kena masih terjangkau sama tangan itu nggak batal, kecuali kalau kita memasukkan kuping ya alat itu ke dalam, itu membatalkan. Yang ketiga mungkin Bapak Ibu belum tahu lubang buang air kecil. Nah kalau misalkan kita udah buang air kecil, kita belum tahu justru itu mau vital, belum tahu. Enggak maksudnya Bang, saya juga nggak tahu. Mungkin karena dengan hal-hal anak saya suka nanya, jadi saya sering sharing gitu kan, sering lihat ceramah gitu, pengen tahu gitu, sampai akhirnya saya tahu Bang. Cara membersihkan najis buang air kecil juga ada aturannya. Jadi kita kalau membersihkannya jadi harus dengan badan jari. Jadi jangan sampai jari itu dibelokin. Itu katanya air masuk itu membatalkan puasa. Ada deh, maksudnya ke perempuan kayak laki-laki. Khususnya perempuan. Ya kalau laki-laki biasa aja. Cuman jangan airnya cuman jangan masukkan air ke ujungnya, katanya gitu. Tolong dikorek-korek. Ya pokoknya iya itu seperti itu. Bisikan Sama dengan yang terakhir juga sama dengan kalau kita membersihkan lubang buang air besar juga sama, pakai badan tangan, jangan sampai dikorek-korek sama ujung jari gitu. Jadi itu bisa membatalkan puasa. Jadi mungkin ini sedikit ilmu yang bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kurang lebih saya minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 5. Pertama lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang air kecil sama air besar, Bang. Oh iya. Udah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Bari. Ini sangat yang imperatif pada teman-teman kan. Jadi teman-teman itu dikasih tahu bahwa dia pengalaman dari anaknya. Berarti anaknya aktif ya, bagus lah. Memang anak itu nanyanya segala ditanya sampai terus dan tahu mah bagus, itu berarti anaknya super aktif. Calon lebih pinteran ya, amin. Ya mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman. Itu Bu Puri. Sekarang